Saya sendiri juga melihat dia tidak sholat juga. Dijawab jujur oleh Muhammad Qasim dalam wawancara dengan wartawan Pakistan ketika tanya, kamu suka sholat nggak? Dia bilang jarang. रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे जी। अच्छा, हफ्ते में एक बार? वल्लाह आलम नहीं। अच्छा, कभी से देख लेते देखें जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना था सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ना। Jelas di dalam perspektif hadis bahwa Al-Mahdi itu akan diislah. Perhatikan, ada dua pendapat. Ya. Ada diislah itu setiap malam. Ada kaidah penafsiran nanti dalam satu malam. Baik, menurut saya kedua-duanya benar. Terbukti Muhammad Qasim hampir setiap malam mimpi. Nanya ke saya, saya tanya ke beliau, bro, kamu itu mimpi tiap malam? Iya, hampir tiap malam saya mimpi. Tiap hari, dia bilang, hampir tiap hari. Loh, kok kenapa mimpinya hanya ketemu Allah, kamu bilang lebih dari 5 kali, ketemu baginda Nabi Muhammad hanya 3 kali. Beliau mengatakan mimpi yang lebih pribadi itu tidak disampaikan, hanya untuk kepentingan dia pribadi. Nah, jadi bisa jadi benar diislah setiap malam dengan mimpi. Begini, kok diislah tiap malam? Kenapa masih juga perilakunya minus? Kalau kita kadang-kadang dikasih mimpi semalam saja, dikasih yang mengerikan, langsung insaf kita, langsung sholat kan? Atau langsung berubah. Tapi kenapa Al-Mahdi itu seolah-olah setiap malam diislah, tapi kok masih begini? Allah, saya ya berprasangka baik. Gini. Ini memang perkara yang rumit dan mendasar. Saya itu memahami betul karakter Muhammad Qasim. Ya. Artinya keras kepala. Artinya pokoknya unik dan aneh pokoknya. Nah, Allah ingin menggambarkan Allah begitu mencintai seseorang makhluk. Allah selalu memberi kesempatan untuk berubah terus. Kan jelas maha Allah itu ya, dalam banyak aspek, dalam semua lini itu maha. Ini Allah ingin menggambarkan, ya Allah sebebal ini orang ya, sesusah nih orang, ya pokoknya negatif lah ya. Tapi Allah selalu sayang kepada kita ya, memberi kesempatan terus. Nah ini saya kira isyarat itu dari Allah. Jadi pendapat yang mengatakan Al-Mahdi diislah setiap malam artinya sebetulnya itu juga benar. Terbukti benar. Ternyata Muhammad Qasim menerima mimpi-mimpi hampir setiap malam. Ya. Walaupun memang kita akui Muhammad Qasim termasuk dalam bahasa umum, dalam bahasa gaul, termasuk bebal. Manusia bebal. Artinya susah gitu ya. Sampai dalam mimpinya kan bagaimana Allah mengingatkan terus Qasim, kamu dalam kegelapan, Qasim kamu salah jalan, kamu tetap saja dia merasa paling benar gitu. Sementara ini ya. Karena di dalam mimpinya kan akhirnya dia akan menyesal. Dalam mimpinya dia akan memahami semua ini gitu ya. Nah, jadi jangan lupa itu.
Dalam banyak kitab, arti diislah dalam satu malam itu adalah, perhatikan beberapa kitab, ya, menurut ulama-ulama besar. Pertama urutannya, saya melihat kok hampir sama urutannya, yaitu Allah memaafkan segala dosa dan kesalahan. Tuh, berarti Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan bahwa Al-Mahdi memang banyak dosa, banyak kesalahan. Ya. Dan ini harus terbuka sudah sekarang. Kita, makanya saya berijtihad kepada Allah. Ya Allah, lebih baik sekarang mulai terbuka apa adanya tentang Qasim. Tetapi umat juga diajarkan tentang perspektif tadi, pemikiran tadi. Kalian jangan sombong loh dengan ibadahmu. Kamu jangan menghakimi seseorang yang sekarang tidak sholat. Barangkali kamu 15 tahun juga tidak sholat. Nah, ini kita sehingga kalau kita berkaca kepada diri sendiri, kita menjadi malu menuduh ya seseorang, wah ini tidak sholat nih orang, ini calon neraka nih, saya lebih baik. Nah, kita tidak sampai ke dalam posisi itu. Jadi, sudahlah mari kita berkaca kepada diri sendiri. Ya. Jadi jangan membanggakan ibadah di hadapan makhluk. Nggak boleh, ya. Saya lebih baik dari dia. Ya, Muhammad Qasim tidak sholat. Loh, ya siapa tahu tahun depan jadi rajin sholat. Bagaimana coba? Sementara kita menuduh dia tidak sholat, lalu kita masih berbuat syirik. Pajang foto di mana-mana. Lebih baik mana? Saya mau tanya nih. Kalau saya kasih hadiah nih pasti menang semua nih. Lebih baik kita sementara nih futur ibadah, tapi meninggalkan semua syirik, lalu kita ibadah 1000 rakaat sehari, tapi masih berbuat syirik. Masih pilih yang mana dalam keadaan dua keadaan tadi? Milih pertama. Allah sudah tawarkan itu kepada manusia. Ya, manusia sedosa apapun aku maafkan. Tapi walaupun menjelang kematian hanya beberapa detik lagi, tapi ketika itu, ya Allah, saya dosa, saya mohon maaf, selama ini saya dosa, ya Allah. Dia sholat, ya, dalam sholat langsung mati. Coba, Allah akan maafkan itu. Tapi dia memang selama hidupnya tidak berbuat syirik. Gara-gara dosa zina, dosa macam-macam lah misalkan. Banyak sekali lah. Silakan saja teman-teman tahu persis siapa kelompok-kelompok yang ini semua ya. Siapa kelompok-kelompok yang Anda anggap bajingan, Anda anggap penjahat, tapi sesungguhnya akhirnya dia dalam kematian husnul khotimah. Banyak sekali ya. Contoh-contoh pemain band, pemain narkoba, banyak cerita-cerita itu ya. Nah, jelas ya, saya kira dengan poin-poin ini mudah-mudahan kita semua mulai menyadari bahwa ternyata syirik adalah segala-galanya bagi kita. Sholat betul penting, tiang agama betul. Tetapi dengan poin-poin tadi, artinya kita melalaikan sholat masih punya harapan. Allah ampuni. Ya. Ya tadi, contoh-contoh poin-poin tadi. Saya mau luruskan. Salah besar, fitnah besar, bahwa Muhammad Qasim sama sekali tidak sholat. Salah itu. Saya menyaksikan 2 kali Jumatan saya dengan Muhammad Qasim. Ya, dia Jumatan. Tapi Indra dan Ropi yang lain pernah melihat dia tidak sholat. Bahkan sholat Jumat ya, bahkan diajak sholat Jumat, tidak mau. Jadi artinya harus adil kita menilai ya. Makanya alhamdulillah saya saksi mata hidup setiap hari dengan Muhammad Qasim. Saya pernah tinggal di rumahnya dengan Muhammad Qasim ya selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu dia sholat Jumat dan tidak dipaksa. Bahkan dia siap-siap juga itu. Walaupun sholat Jumatnya cekak tuh jam-jam menit terakhir,